Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat berbahagia yang telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang masih hatinya mau, artinya yang mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti di situ ada suatu kemenangan, kejayaan. Baik hidup kita di dunia ini ataupun nanti di sana di surganya yang abadi kekal selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasanya kita diberi ketetapan iman. Untuk apa? Untuk melaksanakan dengan apa? Istiqomah secara berskala, secara istilahnya didasari dengan suatu kesabaran. Ini perlu kesabaran untuk apa? Untuk melatih diri supaya kita istiqomah dalam sholat berjamaah di 5 waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan bahasanya jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu. Karena kita ini nanti di sana 50.000 tahun kita tidak ditanya. Tadi adili nyali ya di rumah ya tidak ditanya 50.000 tahun. Gimana ngasih? Sampai dikatakan bahasanya ada seseorang atau beberapa kelompok berbicara, ya Allah, udah bagaimana ini saya mau diadili yang dipukul yang berasumsi surganya sepuluh dari kakaknya harus dipukul 50.000 tahun. Seperti itu Pak. Jadi dengan amat sangat ya kita harus bagaimana? Ya harus kita selalu istiqomah dalam menjalankannya sesuai dengan apa arahan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kalau sekarang ini dikatakan bahasanya kita sholat harus istilahnya harus ada kekhusyuan ya semacam itu, bahkan kan khusyuk dengan sholat na iya mah sholat na orang gitu ya, tentu namanya goreng menjelekan daripada rekan-rekan yang ada. Nah, seperti itu salah satu bisikan daripada istilahnya ya waswisus fisudurina sinal zinati wanas. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi untuk apa? Untuk meraih suatu cita-cita. Bahasanya kita itu dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, ya segalanya untuk Allah. Jadi bohong kalau kita ini 24 jam ya istilahnya bercengkrama hanya 5 kali pertemuan dengan Allah tuh, disitulah kalau imannya bertambah ya merasa menikmati yang telah dilakukan, yang telah tidak lakukan oleh kita. Bahasanya kita sudah bebas setelah maghrib ini, sekarang sudah bebas, kita mengulis hidupnya cuma seperti itu aja Pak, tidak lain. Maka salah satunya kita kalau ambang kuat ya harus berpikiran ke sana. Kita setelah menyelesaikan sholat ini, sholat berikutnya kita ada pikiran dalam hari kita ini, bahasanya kita sedang menunggu sholat sambil apa? Sambil ikhtiar. Sholat itu bisa di mana aja ya, apalagi sekarang udah banyak banget yang namanya apa? Yang namanya musola. Nah, seperti itu Pak. Jadi alangkah baiknya kita
tentukan dalam diri kita, hidup kita ini bahasanya untuk meraih suatu cita-cita, jangan lupa berdoa, jangan lupa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti apa? Artinya ya seperti burung yang terbang yang sudah tidak terkendali lagi, seperti layang-layang itu. Ya iya, jelas seperti itu. Jadi salah satunya kita harus menambahkan apa? Kehidupan yang akan datang, ya apa yang akan datang ya nanti kita diberikan nikmat kubur, ya daripada siksa kubur, nah, seperti itu. Nanti berikutnya lagi, ya dalam apa artinya itu di alam mahsyar, di alam-alam berikutnya lagi melintasi cepat kilat. Melintasi cepat kilat yang menjaga sholatnya 5 waktu harus bagaimana ya, harus berjamaah. Jadi jangan sampai kita main-main. Itu terkadang kalau tidak melatih diri, ya merasa merasa tidak berdosa. Ya artinya kalau sholat itu ya harus laki-laki harus berjamaah walaupun tertinggal pahalanya sama 27 gitu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Jadi hari ini sebenarnya hari apa ini? Hari malam Sabtu, Pak. Itu jauh lah dua. Terus saya minta ini kan mana? Yang lainnya. Keluar maksudnya silaturahmi, menyampaikan. Alhamdulillah kita masih istiqomah dalam melaksanakan. Jauhlah sebagaimana dulu dilakukan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab, seperti para sahabat lainnya. Jadi mereka itu paham akan nilai akhirat itu. Karena apa? Dia itu berjalan, ya terkadang keliling dulu satu langkah, diambil istilahnya dosanya, diampuni dosanya, ditingkatkan derajat. Ayo orang masuk buru-buru, kita ini wah tertinggal, ya tertinggal istilahnya lagi komat, kita buru-buru itu artinya itu dikatakan makruh, Pak. Makruh. Jadi pun orang di imah kadang ke komatnya ulah buru-buru santai saja. Nah, walaupun kita tertinggal juga, termasuk kita ini sudah 27 derajat. Makanya saya sendiri kalau tertinggal atau keenakan tidur ya malamnya habis begadang atau gimana, ya santai aja. Daripada kita sholat di rumah, nah itu jangan main-main dengan sholat berjamaah itu. Nanti kita di rumah itu sama aja mencampur adukan antara apa? Mencampur adukan antara sifat munafik. Jadi dari mulai sekarang kita tingkatkan untuk sholat berjamaah walaupun tertinggal, tapi sholatnya harus berjamaah, harus di tempat ada dikumandangkan, itu baru 27 derajat. Itu dah ketinggalan lebih baik di rumah usaha. Itu termasuk kita urang-urang itu orang sifatnya yang paling terburuk pada diri kita itu munafik. Coba bagaimana orang munafik kalau dimasukkan ke dalam neraka, Masya Allah. Begitu juga para sahabat ketika di majelis Rasulullah SAW, Rasulullah sedang mengajarkan tentang iman lagi. Ya sudah terlihat bayangan-bayangan ke depan tuh. Bayangan ke depan tuh, jadi biasa nikmat banget kalau kita udah mendengarkan atau kita sudah berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, ya artinya udah kamalinan seperti itu. Maka dia pulang yang dalam hatinya itu tentang Rasulullah dengan Allah berbicaranya tuh, ya terdengung di dalam hati ketika bertemu dengan keluarganya lupa yang tadi kita dikatakan itu dan ini. Maka dia itu bergegas lagi keluar lagi sambil berkata, aku munafik. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa kamu ya? Saya begini katanya. Tapi sekarang kalau sudah di rumah suka lupa. Jadi bagaimana ini? Ya sama saya juga. Ayo kalau gitu kita tanyakan aja kepada Rasulullah, menanyakan. Ya itu memang sifat nalurinya jelema. Sudah dianggap biasa nggak biasa. Hadirin yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Yang paling utama kita kerja itu cuma apa ya? Kerja sholat berjamaah. Yang lainnya itu apa? Artinya yang lainnya itu cuma apa? Istilahnya sambilan saja. Karena kalau sudah bukan sambilan lagi berarti nomor satu. Akhirnya yang jadi apa? Yang jadi tuannya. Misalkan pabrik, pekerjaan seperti itu. Nah sebentar lagi nyonya banyak kesudahan waktu. Nah, karena singkat waktunya akhirat mah dibagi 5 cuma 5. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Sampai itu hanya paling juga 10 menit itu udah habis. Kalau kita emang istilahnya sudah lepas dari itu, kalau keseringan tertinggal, ya sudah termasuk. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala, bahasanya kita tanamkan lagi nilai iman yang di diri kita. Karena menentukan iman kita ini menentukan kemuliaan nanti ya alam akhirat. Di dunia oke yang beriman banyak insya Allah jaya dunia jaya akhirat. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kita mendengar ya dan melihat bahasanya mereka sudah datang untuk istilah ngomongnya dari arahan-arahan Rasulullah SAW. Mau dilanjut apa gimana ini maksudnya? Lanjut mengajar lagi. Iya yang iya dia apa enggak ya? Masih iya. Bener. Oh yang bener sok deh ya.